ke Kalimantan ya, kita akan lanjut ke provinsi yang ada di Sumatera. Ini ada dari Provinsi Jambi. Munculnya sekolah-sekolah berasrama terjadi di Jambi sebetulnya dari udah tahun 1990-an ya pemirsa, dan hadirnya sekolah berasrama disebabkan oleh kondisi pendidikan yang dinilai belum memenuhi harapan yang ideal. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, reporter TVRI Ahmad Solihin, langsung melaporkan dari Jambi. Selamat pagi Ahmad Solihin, apa kabar di Jambi? Ya, selamat pagi Fedri dan juga Andin. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar di Jakarta? Hujan nggak hari ini? Hari ini lumayan mendung ya, semalaman tuh hujan. Nah, Ahmad Solihin, kita pengen tahu fenomena yang memang sekolah berasrama itu sudah ada ternyata dari tahun 1990-an di Jambi. Silakan informasi selengkapnya. Ya, baik, terima kasih Fedri dan juga Andin. Dan saudara, memang menempuh pendidikan ini merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan amanah yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dunia pendidikan saat ini memberikan banyak pilihan bagi generasi muda Indonesia, salah satunya melalui sekolah berasrama. Di Provinsi Jambi, sekolah berasrama ini memang sudah ada sejak tahun 90-an ke bawah, dengan hadirnya sejumlah pondok pesantren yang tersebar di 11 kabupaten kota. Dan pada tahun 90-an ke atas barulah bermunculan sejumlah boarding school dengan konsep yang mengikuti perkembangan zaman. Salah satu sekolah berasrama milik pemerintah Provinsi Jambi saat ini adalah SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayuti yang berada di Kabupaten Muaro Jambi dan telah berdiri sejak tahun 1994. Sekolah ini juga memberikan perhatian kepada siswa kurang mampu dan berprestasi yang diakomodir dengan pemberian bantuan beasiswa pendidikan yang selalu digulirkan setiap tahunnya. Sekolah berasrama ini pola pendidikannya memang lebih komprehensif sehingga lebih dimungkinkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ideal yang nantinya dapat melahirkan sumber daya manusia yang mampu mempelopori pergerakan di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti politik, sosial, ekonomi, dan juga agama. Para peserta didik tidak hanya belajar secara kognitif, namun juga dari sisi afektif dan psikomotorik, serta juga dapat lebih menggali nilai-nilai karakter dan tanggung jawab. Tidak hanya mempertajam ilmu pengetahuan saja, namun juga para siswa diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang siswi dari SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayuti, Anindya Putri, berikut ini. Satu siswi yang berasrama di SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti yang berada di Provinsi Jambi, banyak sekali manfaat yang telah saya dapatkan selama berasrama di sini. Seperti meningkatnya tingkat disiplin saya, mandiri jauh dari orang tua, dan sikap kekeluargaan saya yang lebih meningkat selama berasrama di sini. Ya, saudara, sekolah berasrama ini juga menjadi salah satu upaya agar bisa membangun kemandirian dari para peserta didik, di mana siswa nanti akan terbiasa untuk jauh dari orang tua dan juga para keluarga, sehingga diharapkan mampu untuk menyelesaikan tantangan hidupnya sendiri, seperti dapat mengatur aktivitas harian, mengatur jadwal belajar, dan lainnya. Selain itu, sekolah berasrama ini juga mampu untuk meningkatkan rasa kedisiplinan, di mana para siswa juga harus patuh dengan aturan dan tata tertib yang sudah diterapkan oleh pihak sekolah yang nantinya juga akan diawasi selama 24 jam. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Hadi Ridwan, salah seorang siswa SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayuti, berikut ini. Sekolah berasrama merupakan suatu hal yang menarik bagi saya, karena disinilah kami dapat melatih rasa kedisiplinan, kemandirian, serta kekeluargaan, yang dimana dari kegiatan apa saja yang kami lakukan di sekolah ini telah diatur sedemikian rupa oleh sekolah. Di sanalah kedisiplinan kami diasah. Lalu kami merupakan pelajar dari seluruh daerah di Provinsi Jambi maupun di luar Provinsi Jambi. Yang pasti kami jauh dari orang tua, dari keluarga, serta dari kerabat-kerabat kami. Disinilah sikap mandiri, sikap kekeluargaan kami diuji. Saudara, aktivitas positif yang dilakukan selama berada di asrama diharapkan dapat
melatih life skill, di mana para peserta didik ini dilatih untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah, sehingga ini nantinya dapat menjadi modal ketika berada di lingkungan masyarakat yang lebih luas, sehingga para lulusan dari sekolah berasrama ini diharapkan menjadi insan yang berperilaku positif, mandiri, dan juga terampil dalam berbagai bidang sosial kehidupan masyarakat guna menjawab tantangan dan tuntunan hidup secara efektif, seperti yang disampaikan oleh Kepala SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayuti Henry Yulianto berikut ini. Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti, kita menggunakan 2 kurikulum, yaitu pertama kurikulum nasional, dan kurikulum berasrama. Di dalam kurikulum berasrama, ini ada model atau bentuk-bentuk yang harus dipertahankan sampai saat sekarang, yaitu pertama tentang bela negara, kedisiplinan, dan mereka komitmen tentang keagamaan dan kedisiplinan ekstrakurikuler segala macamnya. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memang telah mengungkapkan rencana besar pemerintah dalam bidang pendidikan, yakni pembangunan minimal 100 sekolah berasrama setiap tahunnya yang dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Program ini tentu saja disambut positif oleh sejumlah masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, yang mengharapkan juga bahwa program tersebut dapat segera diimplementasikan di Jambi dan dapat mengakomodir anak-anak dari keluarga prasejahtera, sehingga juga bisa merasakan bagaimana suasana di sekolah berasrama ini. Sehingga nantinya dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan juga dapat meningkatkan taraf hidup, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, dan juga dapat memutus mata rantai kemiskinan. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan dari Jambi. Kita kembali ke Fedri dan juga Andin di studio. Ahmad Solihin melaporkan langsung dari Jambi. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan salam untuk teman-teman di sana. Oke, kita akan langsung kembali ke Mas Iman. Tadi informasi dari Ahmad Solihin di Jambi, Mas, ternyata memang sekolah berasrama di sana telah menggunakan 2 kurikulum sekaligus, kurikulum nasional dan kurikulum berasrama. Nah, sebetulnya idealnya itu seperti apa sih terkait dengan kurikulum ini, Mas Iman? Ya, di sekolah berasrama memang kegiatan sekolah mereka pasti mengikuti kurikulum nasional atau kurikulum yang memang ada juga kurikulum internasional dan lain sebagainya. Yeah. Nah, sebetulnya fungsi dari kurikulum di asrama tentu saja untuk meningkatkan karakter mereka ya, seperti kemandirian. Banyak sekali cerita-cerita mereka yang memang tadinya tidak bisa nyetrika. Betul. Bahkan ketika nanti mereka ke jenjang berikutnya, mereka relatif lebih mandiri. Nggak kaget lagi ketika ngekos kira-kira gitu ya. Semuanya pas kuliah harus ngekos gitu ya kan, biasa nggak kaget. Nah, ini berdampak positif. Namun kemudian yang mungkin dilupakan tadi bahwa kekhasan, tujuan utama. Misalkan tadi ada beberapa contoh seperti sekolah-sekolah ketarunaan gitu ya. Memang dia tujuannya mau ke TNI Polri, memang ke sekolah kedinasan. Itu sudah digembleng ketika mereka di sekolah berasrama. Dan kelebihannya adalah ketika kita sekolah berasrama, sebetulnya jam belajar kita makin panjang. Betul. Dan kita jauh lebih efektif, tidak pulang dulu, tidak les dulu, tapi lesnya di situ. Nggak ikut nakal-nakal dulu ya kan? Ya, mungkin masih ada lah. Kita tidak menutup kemungkinan masih ada lah. Tapi nakal yang terkontrol, karena kan sangat terkontrol. Nah, disitulah gunanya ada yang disebut dengan guru pamong atau kepamongan. Yang mereka mulai secara berjenjang, ada yang mengawasi di tingkat asrama, ada yang di lingkungan umum, di lingkungan olahraga, dan di segala lingkungan. Karena itulah yang membuat sekolah berasrama itu memiliki nilai yang lebih baik. Karena mereka belajar tidak hanya di jam sekolah, tapi juga di jam-jam kadang malam, kadang subuh sebelum sholat gitu. Nah, oleh karena itu juga ketika pemerintah ingin mendirikan sekolah berasrama yang kita sebut sebagai sekolah rakyat, maka basisnya ini jangan lupa basisnya nasional berarti. Berarti tadi ya pemahaman tentang kebangsaannya itu jauh lebih tinggi daripada pemahaman-pemahaman lain. Dan juga harus difikirkan juga bagaimana cara menjaga harmonisasi, karena